Halo teman-teman. Halo, selamat pagi, siang, malam. Kembali lagi bertemu dengan saya, Eriawan Kusuma di seri tutorial belajar.net. Sebetulnya saya maunya upload di hari Selasa, tapi ternyata hari Selasa itu barusan selesai Idul Fitrinya karena eh, menurut pengumuman dari Departemen Agama, sidang isbat dan sebagainya itu ya teman-teman. Jadinya ya saya kira hari Selasa ternyata belum selesai dan tentunya masih dalam suasana bulan yang kemenangan ini. Bulan kemenangan kalau nggak salah istilahnya. Silakan koreksi saya kalau memang salah. Dalam suasana ini saya mohon maaf. Minadin wal faidin wal faidin, mohon maaf lahir batin kalau saya ada salah-salah kata dan tentunya kalau saya ada salah-salah konsep silakan komen di video saya. Saya lihat teman-teman sudah mulai komen. Alhamdulillah, terima kasih atas komentar-komentarnya dan terima kasih juga atas feedbacknya ya. Cuman kalau feedbacknya minta materi yang lebih lanjut, sabar dulu teman-teman, nanti dulu. Karena setiap kali saya membuat materi tutorial belajar.net itu, saya selalu mencoba, dan itu tentunya masih ada salah-salah kecil-kecil karena ada beda versi lah, yang mungkin bisa jadi saya kurang dalam, ya kan? Karena kalau ketika kita membahas sesuatu yang fundamental, rasanya kalau nggak dalam itu, buat saya sendiri pribadi, nggak meyakinkan ya. Karena kalau hal yang fundamental kok masa kita nggak tahu ya. Seperti itu. Dan kita mulai lagi Jumat ini. Kita lanjutkan. Dan sekarang udah masuk ke episode 18. Bayangkan. Perkiraan saya itu 19 episode sudah cukup. Tapi ternyata episode 18 dan mungkin kayaknya sampai 20 lebih. Mungkin 25 mungkin ya. Saya belum tahu ini. Saya udah siapkan beberapa konsep untuk beberapa episode. Tapi kalau misalnya nyobanya dan ngetesnya butuh waktu agak lama, tentunya juga akan mempengaruhi saya untuk menjelaskannya gitu ya. Karena kalau teman-teman selalu lihat, saya kalau menjelaskan konsep-konsep ini sekaligus nyoba, beberapa sudah saya siapkan, tapi ada beberapa sambil saya ngetik, sambil kita lihat reaksi kompilernya bagaimana gitu ya. Oke, jadi episode kali ini 18, di Jumat ini kita berkenalan dengan span, dan sekaligus seperti utang saya di episode sebelumnya, kita akan demokan pemakaian heap, ya, memori heap itu, pakai rider. Dan jujur saya belum tahu untuk pakai kalau kita mau menganalisa memori kalau pakai Visual Studio saya belum terlalu yakin untuk saya demokan itu. Dan tidak lupa saya harus sampaikan, saya terinspirasi dari beberapa videonya Nick Capsas untuk cara pemakaian JetBrains Rider-nya itu. Dan teman-teman gak usah khawatir ya, Rider itu ada versi gratisnya sekarang. Kalau teman-teman pakai Rider untuk tujuan non-komersil, seperti yang saya pakai ini ya. Saya tidak memakai Rider untuk membuat aplikasi yang komersil. Saya pakai Rider untuk membantu saya untuk mendemokan konsep-konsep ini. Bukan berarti saya tidak mau pakai Rider, saya juga ada lisensi JetBrains Rider sendiri. Dan itu tentunya juga untuk pakai develop aplikasi yang komersil. Jadi teman-teman tolong dipisah pemakaiannya. Ya tentunya komputer yang saya pakai ini komputer pribadi ya, jadi ya sebagian besar ya tidak terkait dengan day-to-day job kecuali kalau saya ada project pribadi dan apalagi sekarang saya masih freelance. Oke, kita mulai. Dan tentang saya, teman-teman bisa lihat di halaman depannya channelnya itu Visual Studio ID Dev. Seperti janji saya sebelumnya, ini akan saya perbarui. Sedang saya racik pelan-pelan ya. Saya lebih fokus ke materi. Kalau pengenalan diri saya itu sebetulnya konsepnya udah selesai di minggu ini. Nanti kalau saya recordingnya setelah inilah. Oke, kita di video sebelumnya dan video sebelumnya ya, bagian 1, bagian 2 itu fokusnya tentang memory management dari sisi pemakaian value type dan reference type. Ya, ini kita
sedikit review ulang ya. Yang value type termasuk struct enum ya. Reference type-nya itu class, interface, dan semua collection yang implement IEnumerable. Dan delegate. Oke. Semua collection yang implement IEnumerable dan delegate. Saya minta maaf, ada satu hal yang kayaknya kita perlu coba. Ini kan ada kata-kata ini. Semua collection yang implement IEnumerable ya. Semua collection yang implement IEnumerable. Apakah semua yang implement interface itu tidak boleh struct atau tidak? Nah, di episode ini kita coba sekalian. Plus, sesuai dengan janji saya akan terangkan sedikit tentang span ya. Jadi kita sebetulnya sudah ada kayak semacam apa ya istilahnya itu, incip-incip lah ya, semacam sedikit preview. Oh, span tuh kayak gini loh. Kita sudah coba bikin benchmarknya antara substring dan kita bandingkan dengan span yang read only span. Tapi ya tentunya itu ada kayak semacam, ada hal-hal yang harus kita pikirkan dulu, kita perhatikan dulu, tujuannya apa ya. Apakah kita mau optimasi substring itu benar-benar cari substringnya, ataukah kita mau dari substring itu kalau kita mau teruskan lagi untuk parsing tanggal, di mana parsingnya tanggal atau parsingnya integer 32 kalau nggak salah, integer 32.parse itu selain dia terima parameter string, dia juga terima read only span. Nah, kalau untuk kebutuhan itu jelas lebih kenceng. Tetapi kalau memang tujuannya itu mengambil substringnya untuk mendapatkan stringnya, ya tidak membantu apapun ya. Karena kembali lagi dia alokasi memori lagi gitu. Oke. Nah, terkait dengan pemakaian value type, reference type itu saya juga sudah jelaskan secara umum ya. Dari karakteristiknya ini dan reference type-nya ini, saya yakin teman-teman sudah lumayan jelas. Jadi semua interface class delegate adalah reference type, dan struct dan enum itu value type. Ya. Dan kalau dijadikan parameter, case by case, value type dalam metode itu pasti by value. Ya. Dan selanjutnya bisa lihat video saya sebelumnya. Dan pada value type dibeli ref atau out, ya ada keywordnya. Jadi passingnya itu by reference. Parameter yang termasuk reference type selalu bersifat by reference by default, kecuali string. Kemarin kita udah coba ya, di video sebelumnya. Nah, ini pemakaian value type dalam kelas ya. Value type itu kalau dipakai di dalam kelas, alokasi si kelas itu kan by default adalah taruh di heap, sehingga si struct itu akan ikut dialokasikan ke dalam kelasnya, di mana kelas itu taruh di dalam heap. Jadi belum tentu value type itu akan dialokasikan di stack terus-menerus. Jadi ketika dia dibungkus dalam kelas, dia jadi seolah-olah by reference, jadi nyimpannya ke heap. Nyimpannya akan selalu ke heap. Kita sudah demokan. Silakan cek video saya sebelumnya. Itu ada. Oke. Nah, konsekuensinya update property atau value type ini akan pula mengikuti kaidah normal parameter. Terus kita lihat kesimpulan yang sebelumnya ya. Kalau dalam kelas itu, si struct itu dialokasikan ke heap. Nah, kita sudah tahu ada read only struct, ada ref struct, dan pemakaian span dan read only span adalah read only ref struct. Ref dalam pemakaian ref struct ini adalah si struct ini dijamin akan tetap dialokasikan di stack. Begitu kita sudah define ini sebagai ref struct, compiler akan berusaha menerapkan aturan atau mencegat tidak akan bisa dipakai sebagai property atau field di dalam kelas.
Oke, tidak banyak terlalu ini ya, saya terangkan ini ya. Kita akan buka Visual Studio dan kita akan lihat. Ini punya belajar.net dan kita buka belajar.net 9 solusinya. Ada beberapa code yang saya demokan di video sebelumnya tidak saya push. Sengaja tidak saya push supaya teman-teman melihat videonya dan mempraktekkan. Jadi tidak langsung saya kasih solusinya dari semua contoh-contoh kasusnya. Saya harap teman-teman benar-benar melihat video saya sampai akhir. Oke? Nah, ini adalah yang kita jadikan contoh kasus yang sebelumnya ya. Kita pakai yang mahasiswa ini sebagai kelas dan kita ada struct mahasiswa ya. Dan kita coba pakai manage memory ya, bikin bingung sendiri akhirnya. Ini juga saya coba di Rider. Alhamdulillah lumayan agak banyak waktu agak luang ya. Pada waktu libur lebaran agak lama itu. Sebentar saya mau minum dulu. Minumnya ini saya tutup. Karena saya tidak mau minum ini jadi seolah-olah saya endorse. Tapi pasti dari warnanya teman-teman bisa tahu. Minum apa gitu. Nggak usah terus di komen. Oke. Ini kita sedikit ulang ya. Jadi ada mahasiswa sebagai kelas, ada mahasiswa sebagai struct. Mahasiswa sebagai kelas dan mahasiswa sebagai struct. Kalau misalnya di dalam kelas ini kita bikin properti, misalnya di sini deh, kelas program ini, kita bikin properti. Propertinya adalah pakai read only span misalnya. Read only span. Nah, ini ada deh. Read only span, misalnya saya punya read only span integer gitu. Yang 32 span. Nah, ini ada kribut-kributnya menandakan tidak bisa ditaruh dalam kelas. Kecuali kalau properti ini juga instansinya refstruct. Jadi kita tidak bisa. Ini kita contoh kasus yang pertama. Contoh kasus yang tadi yang menarik. Jadi setiap implementasinya IEnumerable itu reference type dan itu berupa kelas. Sedangkan kalau kita tahu integer 32 itu adalah value type. Ini 32 itu value type, ya dia itu struct. Kita coba. Memang kalau struct apakah nggak boleh interface? Menurut saya itu tidak mungkin. Karena si integer 32 itu dia juga implementasi interface. Nah ini sejak .NET 21 ini jadinya si integer 32 itu read only struct. Bagus. Nah ini dia juga implement interface ya. Oke. Kemudian karena dia implement interface, sekarang kita coba dan kita mencoba mencari alasan atau reasoning di balik kenapa sih IEnumerable selalu kelas gitu ya. Kita coba sini di diskusi materi string ini yang JetBrains-nya saya tutup dulu ya. Are you sure you want to exit? Ya, exit. Ini saya tambahkan ya. Ini value type ref type ini set startup project ya. Mana tadi itu? Set startup project. Nah, kemudian sampel apa ini? Sampel struct di sini aja. Item.
Nah, ini kalau di template-nya si C# ini, kita nggak bisa, oh kita mau bikin struct gitu ya. Nggak ada. Jadi, tetap class. Cuma nanti signature-nya itu diganti ke struct gitu. Kita coba. Contoh struct jadi ini adalah struct ya, dan ini ya mungkin biarin aja itu si internalnya, toh ini nggak dipakai di mana-mana. Kita paksa dia, bukan dipaksa ya, kita kasih konvensi dia implement IEnumerable. IEnumerable-nya ini T, di mana T itu allow ref struct. Jadi dia boleh ref struct. Oke. Ini kita coba contoh pertama yang paling gampang, di mana saya mau bikin IEnumerable dari mahasiswa. Oke. Nah, ini pasti ini dia minta kita untuk implement interface ya. Get enumerator, dan ya ini belum ada implementasinya. Tetapi si struct ini pada saat kita pakai ya, tentunya secara pemakaian biasa tidak berbeda dengan kelas. Nah, sekarang pertanyaannya, pada umumnya kenapa kok IEnumerable itu lebih condong sebagai reference type? Itu adalah kita lihat di secara umumnya historicalnya. Ini kita sedikit mengarah ke historicalnya. Semua tipe-tipe collection kan itu berasal dari idiomatic C++ ya, si C# ini pada saat itu ya. Semua collection itu selalu ditaruh di heap. Kenapa ditaruh di heap? Karena ada asumsi kalau pada saat dia memakai collection itu bisa satu, kembang kempis ya. Kedua, kalau dia sebagai struct, dari sisi tipe data yang dijadikan koleksinya itu mungkin boleh kelas, tapi begitu dia jadi struct, tidak ada yang namanya by reference. Tidak ada yang namanya by reference, berarti by value. Nah, kalau struct ini dijadikan by value, sedangkan isinya itu adalah implementasi dari collection, kalau ini dijadikan passing parameter, ya, teman-teman pasti sudah tahu ya, pada saat kita memakai struct, dia jadi parameter nih, defaultnya kan selalu by value. By value itu berarti akan ada dua alokasi. Pertamanya waktu kita definisikan si itu ya, si struct-nya. Jadi dia alokasi stack. Waktu dia jalankan metodenya, waktu dia passingnya by value-nya, di dalamnya itu dia juga akan copy. Kalau dia berupa primitif gampang, tinggal di copy aja, dia bikin integer 32 baru atau boolean baru atau gimana, gampang. Tapi kalau dia berupa struct yang agak kompleks ya, seperti saya bikin di sini tuh, ada struct mahasiswa ini ya, dia akan copy si struct ini dengan isi-isi propertinya. Dia akan copy itu semua. Ya. Dia juga akan jalankan default constructor-nya. Dan kalau teman-teman punya collection, dia juga akan bentuk baru itu collection-nya. Dia akan copy. Jadi paham ya teman-teman? Kalau by value itu konsekuensinya adalah dia akan bikin copy baru dari objek yang dijadikan passing parameter.
Jadi, pemakaian contoh saya ini, ya, struct enumerable ini, menurut saya sebaiknya jangan dilakukan. Bisa dilakukan, tapi sebaiknya jangan. Jadi itu adalah penjelasan kenapa kalau kumpulan itu adalah kelas. Jadi by reference. Karena kalau by reference, otomatis hanya passingnya reference-nya aja. Jadi nggak perlu bikin copy ulang. Nggak perlu bikin copy objek baru lagi. Karena teman-teman bikin copy si struct baru, di mana si dalamannya, kalau ada di sini ada semacam collection yang jadi yang nyimpen informasi mahasiswanya ini, ya dia juga harus di-copy semuanya. Dan eksekusi untuk mengcopy value-nya itu, semakin kompleks objeknya, itu akan semakin memakan waktu, apalagi kalau pada saat teman-teman passing contoh struct enumerable sebagai parameter, itu pasti akan makan waktu juga, apalagi kalau collection yang dijadikan parameternya itu besar. Maksudnya itu jumlah itemnya atau jumlah elemen dalam collection-nya itu besar. Kalau kita sering-sering pakai database, ya kan, mungkin tipe datanya bolehlah pakai struct ya. Ini jadikan struct. Tapi begitu collection, sebaiknya jangan. Pakai aja sudah ada, misalnya list of T, ya, di mana T itu dia juga memperbolehkan ref struct, ya. Tetapi dalamnya itu yang berupa struct atau class nggak apa-apa. Kalau collection-nya jangan berupa struct. Dan ini masih sinkron dengan apa yang sudah saya terangkan di sebelumnya, di video sebelumnya, ya. Kalau ini selalu by value, si struct ini. Kecuali kalau dia dijadikan properti di dalamnya kelas, dia alokasinya akan ke heap. Oke. Dan selanjutnya saya buka itu JetBrains, ya, Rider. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, Rider ada versi gratis. Sebentar, ini solusinya saya tutup. Ini saya masuk ke Rider. Semoga video ini nggak lebih dari 1 jam. Oh, ini ada update plugin. Nah, di sini saya buka solution yang sama yang tadi di Visual Studio, saya buka di Rider. Saran saya, kalau Anda mau debug, sebaiknya jangan barengan. Karena ini mengakses file yang sama, DLL yang sama, jadi akan ada semacam konflik bisa jadi itu. Terus kedua, kenapa kalau saya debug di Rider itu, saya sarankan kok itu yang solution yang di Visual Studio kalau bisa ditutup, ya. Kadang-kadang saya nemu error. Mungkin kalau teman-teman ada feedback tentang itu, silakan, ya. Tapi masalahnya juga saya nggak bisa repro, errornya itu kadang kejadian, kadang enggak. Nah, itu saya bingung. Untuk merepro itu berkali-kali jadi susah gitu. Jadi gampangnya saran saya, seperti saya ini lagi buka solusinya di Rider, yang di Visual Studio kalau bisa ditutup dulu, ya, seperti ini. Ini ditutup dulu. Ini saya juga lagi buka sesuatu, ya. Intinya saya ada semacam repo untuk menambahkan fungsi support untuk suatu database ke ASP.NET Aspire punyanya Microsoft, ya. Sementara saya masih menggodok itu, nggak usah khawatir, nanti akan ada woro-woro sendiri, ya, teman-teman. Tunggu waktunya. Karena saya lagi sibuk-sibuk ngetes juga. Harus yakin sebelum saya rilis itu. Minimal basic functionality dia harus nggak error. Oke. Kita lanjut ke Rider. Di sini saya
kasih breakpoint ya. Ini kita nggak penting. Ini kita sini. Pada waktu kita di sini, kita akan lihat alokasi memorinya sekaligus pada waktu debug ya. Nah kan kalau di Visual Studio set as startup type, kalau di sini langsung aja. Oke, kita coba pelan-pelan debug. Semoga gak ada masalah. Dan tinggal ini aja, klik kanan projectnya, pilih debug. Pertama-tama saya taruh di sini ya, string ini. Kita lihat, dia akan sampai situ dan kita ke memori ya. Ini settingannya adalah memory view settingnya ini show non-zero div only, ini saya disable ya. Kalau nggak salah tuh defaultnya dia selalu enable, tapi ini saya disable supaya saya bisa tahu bedanya. Oke, saya hanya fokus ke string, jadi ini saya kasih dia fokus ke string aja. Ini yang area 1 ya. Pada saat saya step over, dia akan alokasi ke heap ya. Teman-teman lihat ya, nanti div-nya akan tambah nih ya. Oke. Kayaknya dia sudah dialokasikan ini. Karena saya tahunya apa, ada di mana tadi, ini. Nah, ini sudah ada dialokasikan ini, area 1. Oke, kita stop dulu ya, kita coba. Benar apa enggak itu sudah dialokasikan. Jadi kita sekarang lihatnya di thread and variable. Kita debug lagi, run. Nah, ini build-nya. Debug. Jangan tadi bisa pilih run, bukan debug. Nah, ini nama masih 0. Jadi sudah dialokasikan, teman-teman. Di ini, nama ini sudah dialokasikan. Tapi ini akan nambah pada saat saya melakukan sesuatu. Karena di salam format ini, nah, nama ini pasti akan alokasi baru. Karena referensinya berubah. Ya. Tetapi yang nama di sini akan tetap sama. Dan ini harusnya ini angkanya nanti berubah. Kita kembali ke program CS. Ya. Di sini string dulu. Kemudian saya fokus ke string. Ya. Dan step over. Belum ada. Begitu melewat yang contoh reference type, plus 1 harusnya. Oh, sorry, plus 2 ini. Plus 2. Oke, ini ada plus 2 ya. Tadi kan angkanya beda ya. Sekarang sudah plus 2. Dan di sini kita lihat thread and variable ini. Ada area 1. Dan di dalam sini ini sepertinya pasti ada ini. Sini string 1. Namanya ini area 1. Oke. Harusnya ini, oh, ini tetap sama. Oke. Ini sudah ada alokasi untuk MHS dan struct MHS. Kembali lagi ke modul memory. Nah, sekarang saya mau lanjut ke mahasiswa. Resume, ya. Teman-teman kita lihat di sini ya. Mahasiswa. Di sini belum ada. Dan kita step over. Ada. Karena dia itu tipenya reference type, ini dia nambah 1 di sini. Oke. Dan kita teruskan. Dia sudah nggak ada lagi alokasi baru ya. Makanya div-nya 0. Dan ada tetap dia. Udah nggak ada lagi.
Nah, sekarang ini saya mau fokus ke struct mahasiswa. Struct mahasiswa. Ya. Kalau saya S10, step over, nggak ada. Karena si struct mahasiswa ini dia disempatnya di stack. Jadi ada public struct ini. Nah, ini sudah membuktikan bahwa kita bisa memeriksa ya. Sampai agak gatal. Kita bisa memeriksa, bisa ngetes ya, ngecek benar nggak ini alokasinya. Dan menurut saya ini sangat-sangat membantu sekali ya teman-teman. Karena dengan kita bisa melihat di memori itu ada bedanya seperti ini, daripada saya pakai punya Visual Studio, saya bingung-bingung sendiri ya teman-teman. Oke, bisa jadi itu mungkin ada saya yang kurang menguasai. Saya harus mengaku itu ya. Karena yang saya lihat di sini sorry, bukan itu. Yang saya lihat di sini kayaknya ya, oke. JetBrains harus dimatiin dulu. Yang saya lihat di sini itu sebetulnya harusnya bisa. Masa Visual Studio fiturnya kalah 100% gitu atau kalah telak gitu, daripada punyanya JetBrains itu. Nah, kita sudah melihat ini dan sekarang kita mulai bahas span. Span ada span of t, read only, span of t. Oke. Kita tutup solutionnya. Ini kalau teman-teman lihat ya, ini kebetulan saya ini lisensinya lisensi yang ada itunya, ada apa itu namanya, yang ada lisensinya. Tapi juga ada versi gratisnya ya teman-teman. Yang tadi saya sudah jelasin. Mungkin saya coba buka deh. Saya buka tab baru. JetBrains. Disclaimer ya, saya tidak di-endorse oleh JetBrains. Jadi hanya karena untuk memudahkan saya untuk menerangkan ini semua. Ini cookie-nya setting. Yang tadi tidak usah. Yang selected. Oke, kita lihat di developer tool rider ya. Di sini ada kata-kata free for non-commercial use. Jadi teman-teman gak usah khawatir, terutama yang baru belajar .NET ya. Jadi alangkah nyamannya di zaman sekarang ini teman-teman bisa ada Visual Studio Commodity Edition ya, dan juga ada Rider. Rider ini ada versi non-commercial use. Jadi teman-teman bisa pakai. Kecuali kalau teman-teman bekerja di perusahaan sebagai development atau IT atau apapun itu, ya seharusnya jangan pakai yang non-commercial. Jadi teman-teman bagi yang apa istilahnya itu sudah ada dapat license dari tempat kerjanya, alhamdulillah bersyukur sekali ya, karena tidak semua perusahaan mau seperti itu. Tidak semua perusahaan mau seperti itu, teman-teman. Ya. Kalau teman-teman dapat yang itu bersyukur, kalau enggak ya jangan install di komputernya kantor atau di laptopnya kantor. Oke. Jadi ini ada versi non commercial. Nah, ini kita lihat di sini banyak ini fitur-fiturnya. Dia bisa macam-macam, dia bisa ASP.NET, bisa Blazor, Razor, bahkan ini mendukung coding Unity di Rider ini. Setahu saya dulu saya coba coding Unity di Rider agak ribet ya, tapi sepertinya sekarang sudah oke ini. Tapi itu udah dulu sekali, sekitar tahun-tahun 2019. Mungkin sekarang better ya. Saya untuk yang aneh-aneh kayak gitu sudah lama nggak pakai di ridernya. Oke, kita kembali lagi ke span. Ini belajar .NET bahasa. Kita buka lagi itu solutionnya. Dari penjelasan yang kita lihat di sini, ada struct, enumerable, dan sebagainya.
tentunya akan sangat masuk akal kalau kita lihat implementasinya si span itu, sebaiknya dijadikan sebagai ref struct. Supaya apa? Supaya operasional yang memakai read only span dan span itu bisa dijaminkan selalu disimpan di stack. Seperti yang sudah saya jelaskan di sebelumnya. Oke. Ini mana itu ya? Program. Oh, kan ini yang benchmark nih. Nah, ini. Kita lihat ya. Kalau ini span. Ya, ini read only span. Oh, control klik. Ini sekarang ada source link-nya. Jadi kelihatan source code-nya ya, teman-teman. Menarik. Hehe. Oke. Selain kita bisa lihat read only span, kita juga bisa lihat span. Nah, ini. Ini malah nggak kebuka source code-nya. Tapi kurang lebih sama lah. Ya, ini jadi dua-duanya ini read only span dan span itu adalah ref struct. Dan tidak hanya ref struct, tapi juga read only ref struct, di mana semua propertinya tidak ada setternya, ya. Jadi teman-teman saya tekankan, semua propertinya tidak ada setternya. Ya, satu. Kedua, kalau ada field, ya, kalau ada field tentunya harus berupa read only. Harus berupa read only. Kecuali ada kasus khusus, misalnya kita mau menambahkan ini ada indexer nih, this ini. Ini menandakan kalau ini adalah sintaks di mana dia adalah indexer. Gets the element at the specified zero base index. Jadi seolah-olah si span ini diperlakukan sebagai collection ya, teman-teman. Tapi pemakaian ini nggak harus ada di collection ya. Kalau collection kan harus menurunkan IEnumerable. Sedangkan span itu bukan IEnumerable. Di mana ini hanya fokus ke segala sesuatu yang berhubungan dengan bagaimana caranya kita pakai objeknya yang di dalam T-nya si span atau read only span itu supaya dia tidak ada alokasi memori. Tentunya alokasi-alokasi ini kalau lebih dari satu terkait dengan collection secara otomatis ya. Makanya dia kalau kita lihat di sini nih konstruktornya dia terima array, terima pointer ke reference-nya, sama juga yang di sini nih. Yang di apa ini? Span. Ini memory extensions ya. Oh, memory extensions. Bukan read only span. Kita lihat read only span mana itu? Nah, ini dia. Read only span ya akhirnya ke metadata. Mungkin saya pin aja ini sini. Nah, ini konstruktornya sama ya teman-teman dengan span. Nah, pertanyaannya yang menarik lagi. Lantas apa bedanya span dan read only span ini? Karena kalau menurut saya read only span ini semakin lama semakin sering dipakai. Ya, tentunya masuk akal ya. Tentunya semakin lama semakin sering dipakai karena dia sebisa mungkin read only. Jadi dia hanya berupa baca. Create read only span around the specified reference. Tapi ini seharusnya ini si span itu sendiri itu apa? Dia harus menjelaskan sih sebentar. Ini harusnya ada ini. Provide type safe and memory safe read only representation. Contiguous region of arbitrary memory. Sekarang kalau span apa itu? Summary-nya. Sekalian saya paksa buka aja. Type safe and memory. Oke. Kalau ini ada type safe and memory safe read only representation. Kalau ini tidak read only representation. Nah, satu hal yang menarik, sama-sama memakai notasi atau modifier read only ref struct. Ini read only ref struct dan span, yang ini read only ref struct read only span. Kembali lagi, bedanya apa? Kalau kita lihat di sini ya, teman-teman, tidak ada setternya karena ada semacam constraint atau batasan, ada read only-nya ini. Jadi tidak boleh ada setternya. Sedangkan di span
juga sama, tidak ada setternya. Nah, tentunya ini akan menarik kita bahas di video berikutnya. Jadi teman-teman sudah tahu ya kenapa si span ini harus track ya. Karena untuk supaya dia optimal dan tentunya ada berhubungan dengan alokasi memori. Kalau stack itu tidak akan mempengaruhi atau mengganggu kinerjanya garbage collector karena dia tidak akan dikolek. Mana buktinya? Kita coba jalankan benchmarknya. Kalau class atau reference type, dia akan ada garbage collect. Jadi di sini benchmark ya. Benchmark ini, kalau ini substring ini ada reference type, kalau ini ada reference type-nya yang dialokasikan. Ini saya aktifkan ya, di mana diagnosernya saya set ke true supaya dia menampilkan garbage collector-nya sampai ke fase ke berapanya atau gen berapa gitu ya. Ini kita build seperti biasa. Ini saya set ke startup project ya. Kok keluar ini terus. Diskusi materi set as startup project. Oke. Konfigurnya kok kena terus. Oke, ini setelah di build ya. Di program ini saya mau ini dulu. Nah, ini saya komen dan kita hanya fokus jalanin benchmarknya. Yang ini kita komen hanya fokus jalanin benchmarknya dan nanti kita lihat. Dan oke. Kita set, oh ya jangan lupa di set ke rilis ya untuk keperluan benchmarknya. Save, tetap compile ulang. Bila perlu rebuild ya, tapi menurut saya sih untuk yang simple-simple gini build cukup. Oke, kita sudah compile. Nah sekarang kita jalankan. Susi materi tim. Oke, bismillah. Oke. Supaya nunggunya nggak lama-lama, ini akan saya pause, nanti teman-teman taunya udah di skip ya. Oke, teman-teman, ini sepertinya sudah mau selesai. Mungkin sekitar 2 atau 3 menit lagi. Nah, sambil nunggu ini benar-benar selesai total semuanya, saya mau ingatkan untuk keperluan demo-demo seperti ini, parameter untuk berapa kali loopingnya itu jangan terlalu banyak ya teman-teman. Jadi seperti di source code-nya ini, saya maksimal 1200. Sebelumnya ini 1500 bahkan 2000 tapi kelamaan akhirnya. Saya sendiri juga capek nunggunya gitu. Jadi 200, 700, 1200. Apakah sudah selesai? Belum. Tapi sebenarnya harusnya sudah mulai mau kelar sih. Pan 9. Weh. Padahal ini cuma ada 2 skenario ya. Oke. 2 skenario saja. Oh, enggak. Ada lebih dari 5. Oke, nggak apa-apa. Kita fokus yang ada parsing date-nya itu. Oh, bukan. Parsing integer. Ini. Harusnya di sebentar lagi kelar juga sih. Masih belum juga. Kurang lebih 4 menit. Luar biasa.
Oke, kita skip dulu. Oke, kita dapat hasilnya. Jadi ini kita lihat substring biasa dengan dibandingkan dengan bukan substring biasa, sorry. In-parse substring dengan append. Yang substring dia ada garis collection-nya. Jadi gen 0 dan ada alokasi, sedangkan append tidak ada alokasi memori. Kita lihat di sini dia tidak ada alokasi memori. Dan ini ada tanpa toString, string constructor. Ini untuk membandingkan mana sih yang kira-kira paling cepat, tetap yang menang substring. Kalau cuma tanpa toString, ya memang lebih kenceng. Tapi yang jadi masalah adalah ini tidak menghasilkan apa-apa ini kalau kita benar-benar mau mencari substringnya atau string kembaliannya. Jadi di sini kita bisa lihat memang sesuai dengan yang didokumentasikan, dan dari sisi kecepatan ya kita lihat di sini hampir 2 kalinya ya teman-teman. Dan yang tidak kalah menarik adalah tidak ada alokasi memori. Jadi saya lagi tergantung pemakaian, tergantung kebutuhan, dan hati-hati kalau lihat berbagai macam tutorial dan blog atau artikel di sana. Cepat, ya memang lebih cepat. Untuk kasusnya parse ini, ya. Mungkin yang lain-lain, kasus yang lain-lain ada. Tapi untuk substringnya kita benar-benar mencari substring ya, pakai substring aja. Nggak usah dipakai kan append, setelah itu toString atau apa, nggak usah gitu. Karena kita butuhnya stringnya, bukan butuh yang lain. Untuk butuh yang lain, ini ada parse ya, ada int32 parse, ada in16.parse. Ya, menarik. Jadinya apa? Jadinya waktu kita parse yang dari si read only span itu benar dia lebih kencang, karena si parse-nya ini juga jangan lupa ada overload-nya yang dia awalnya hanya terima string di .NET Framework, kemudian di .NET Core parse ini bisa terima read only span. Nah, jadi ini kita lihat ini waktu dia manggil append di sini dia mengembalikan read only span. Nah, parse di sini itu overload-nya dia menerima mana nih? Menerima read only span. Oke, ini dia terima read only span of char. Awalnya string itu kumpulan dari karakter, di mana string bisa dikonvert ke append ya. Makanya ini seperti sampel string nomor ini .append. .append ini dijadikan parameternya untuk parse. Kemudian ada opsionalnya, mau ada number styles-nya kah, atau format provider-nya, terserah, tapi saya pakai yang default-nya, yaitu parse yang sesimpel mungkin untuk testing ini. Dan kita lihat hasilnya. Oke, asalkan itu tadi, tergantung kebutuhannya. Jadi teman-teman ingat ya, jangan asal, ya itu pasti lebih kencang semua, enggak. Tapi juga jangan asal mengklaim, oh sudahlah, itu read only span itu, atau span itu susah makainya, belum tentu. Jadi lihat kasus per kasusnya, karena ini adalah semacam kemajuan yang bagi saya itu menarik. Saya juga mulai sering pakai read only span, dan span itu di beberapa code saya. Walaupun sayangnya kalau di .NET Framework dia agak susah ya, karena juga kemajuannya nggak bisa ditimpakan ke dunia .NET Framework semuanya, karena ada beberapa yang menuntut ada sesuatu di runtime yang harus dirubah. Jadi segeralah migrasi ke .NET Core, kalau bisa minimal .NET 6. Walaupun .NET 6 mungkin sudah nggak disupport, tapi masih banyak yang pakai ya. Dan mumpung fiturnya .NET 6 tidak sebanyak yang 8, 9. Tapi kalau misalnya bisa segera minimal ke 8, karena masih disupport untuk LTS. .NET 6 juga LTS, tapi sudah selesai dia masa
supportnya. Jadi minimal sekarang udah ada 8. Dan tahun ini nanti di bulan November ada dan 10. Oke. Sekian pembahasan return on spend hari ini. Di video ini selanjutnya kita akan gali lebih lanjut kenapa sih kok ada read only spend, ada spend, dan kenapa ada memory of T. Ya, ada kalau nggak salah ada buffer, tapi kita lihat aja. Jadi di minggu depan akan lebih menarik karena kita lihat kenapa kok ada dua itu gitu. Padahal secara semantik deklarasinya read only rev struct spend, satunya read only rev struct read only spend. Kita lihat di video berikutnya. Dan seperti biasa jangan lupa kalau Anda enjoy ya, Anda like videonya, Anda subscribe kalau Anda belum. Dan tolong sebarkan video saya ke teman-teman yang lain, teman-teman yang apalagi memang membutuhkan ya. Saya usahakan sebisa mungkin ini materinya actual dan tidak ngada-ngada, ada dasarnya, dan saya demokan seobjektif mungkin, salah satunya dengan cara memakai benchmark.net ini. Dan jangan lupa juga coding itu bahagia. Dadah.